diam, kita membesarkan nama Dia. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Haleluya, Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia.
dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengangkat hati dan suara kami untuk memberikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi nama Yesus Kristus melalui ibadah pertengahan minggu. Pimpin dan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus di tempat ini, menjamah, melawat, memulihkan setiap kami. Berikan kami sukacita, semangat, dan kemenangan untuk kami meninggikan, memuji, mempermuliakan nama Engkau. Berapi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu dan jemaatmu, Kau himpunkan kembali untuk sama-sama bersekutu di dalam Engkau. Dan kami buka ibadah kami, dan kami siap meninggikan, mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau terus memandang Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya, aku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berserah kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Haleluya.
Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Haleluya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Haleluya. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku bersandar kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berdiri, kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Yakinlah Dia hadir, Dia bertada dalam pujian kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia,
nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dan hujan umatnya. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah ada di sini. Yang saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan kur wanita.
kita, Dia penolong, Dia sumber berkat yang memberkati setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, sama-sama kita berdiri. Kita angkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat,
haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Tatit berdoa untuk firman, saya serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Amin. Terima terima Lord. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur segala kasih dan kemurahan Allah. Terpujilah Engkau, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Allah berikan kepada kami. Hingga sore hari ini kami masih bisa bertanya. Kami bisa boleh berbakti, mengucap syukur kehadiran Engkau. Layakkan kami ya Bapa untuk kami boleh beribadah sore hari ini ya Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami. Kami patut bersyukur akan segala kasih dan kemurahan Allah yang masih Allah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya. Pemeliharaan Allah sepanjang hari ini ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Telah kasih-Mu, kemurahan-Mu untuk kami. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan akan kasih-Mu, memuliakan akan nama-Mu. Layakkan pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hari Engkau. Kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh senantiasa tetap memuliakan Engkau. Untuk tetap ada bersama-Mu, untuk tetap beribadah hanya kepada-Mu ya Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Bapa Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, sebentar kami akan menerima akan sebagian dari sabda firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Bapa, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman Allah yang akan pasti terjadi. Firman Allah adalah Engkau yang sudah memberitakan kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu sore hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi pelita. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala kekuatan, kemurahan, kasih yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sore hari ini kami boleh berbakti kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati kami tanah yang subur. Kiranya Engkau memberkati hati kami ya Tuhan. Memberkati telinga kami. Kiranya ada roh setan, rasa yang memerahkas jalannya firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu bersatu hati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu yang boleh bekerja atas kami sore hari ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah memberkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, yang bermain alat musik, semuanya kami serahkannya dalam tangan kasih-Mu, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan hanya di dalam satu iman percaya kami pada putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saya. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 sampai ayat 16 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Sekali lagi,
1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayat 16. Kita baca bergantian, saya ayat 7 ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada saat ini. Tema khotbah saya berikan judul Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kita sudah baca ya ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Kita tahu bersama itu adalah wilayah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang menyembah Baal. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk diam di sana. Kenapa? Karena Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Karena pada waktu itu sedang terjadi bencana kelaparan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 25, di situ menjelaskan bahwa 3 tahun 6 bulan langit tertutup, tiada hujan, dan kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Coba kita bayangkan 6 bulan saja ya saudara, kalau tidak ada hujan,
seperti saat-saat sekarang ya, jarang hujan di tempat kita. Kalau di tempat-tempat yang lain hampir setiap hari hujan. Kita bayangkan kalau 6 bulan saja tidak ada hujan, langit tertutup, pasti akan banyak yang terdampak. Petani-petani kesulitan untuk mengolah ladang, mengolah sawah, ternak-ternak, bahkan manusia pun akan kesulitan untuk mencari air. Dan pada kejadian Elia ini firman Tuhan mengatakan 3 tahun 6 bulan langit tertutup. Karena tidak ada hujan, otomatis tidak ada bahan makanan yang dapat tumbuh-tumbuhan kering, maka terjadi kelaparan yang hebat. Firman Tuhan katakan menimpa seluruh negeri. Ayat 7 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Bayangkan ya saudara, sungai saja menjadi kering. Gak dijelaskan berapa lebarnya, berapa dalamnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bisa pelajari di rumah. Tapi kita bayangkan sungai saja sampai kering. Bagaimana ikan bisa hidup? Jadi bencana kelaparan yang memang sangat hebat menimpa seluruh negeri, sukar. Orang-orang mengalami kesulitan yang begitu hebat. Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Karena di sana akan bertemu dengan seorang janda yang sudah diperintahkan Tuhan bahwa janda ini akan memelihara kehidupan Elia. Ayat 10 menjelaskan bahwa Elia ini mengerjakan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Elia bertemu dengan perempuan ini, dengan seorang ibu janda di Sarfat, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ketika bertemu saudara, Elia langsung mengatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Sebelumnya belum pernah kenalan, sebelumnya belum pernah ketemu. Tetapi ketika Elia bertemu dengan ibu janda ini, Elia langsung meminta air minum, sedikit air minum. Ayat 11 juga kalau kita bisa lihat kembali dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi baru bertemu saudara sudah minta minum, sudah minta makan, minta sepotong roti. Mari kita posisikan ya, misalnya kita posisikan diri kita, diri saya dan saudara berada di posisi perempuan ini. Apa yang menjadi respon kita? Kalau misalnya kita bertemu, kita sedang mengumpulkan kayu api, kita sedang bekerja untuk nanti pulang mengolah makanan, kita bertemu dengan orang lain yang gak kenal, tiba-tiba minta makan, minta minum. Apa respon kita? Kata-kata apa yang akan kita sampaikan? Baru bertemu kok sudah minta makan dan minum. Padahal kita sendiri dalam kesulitan, seperti perempuan ini ya, dalam kesulitan yang besar, hanya mencari kayu api, sedikit demi sedikit dia kumpulkan untuk pulang mengolah makanan. Sulit keadaannya, sulit keadaan saya dan saudara, lalu bertemu orang seperti Nabi Elia. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan kepada orang tersebut? Mungkin ya saudara, kalau misalnya sedang capek, panas ya pada waktu itu, ngumpulin kayu sedikit demi sedikit, mungkin berkeringat,
sudah kelaparan, sudah kehausan, ketemu orang seperti Nabi Elia, mungkin kita akan marah. Karena suasana pada waktu itu susah. Atau kita akan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Kamu siapa? Baru bertemu kok sudah meminta. Wajar ya saudara. Kalau pemikiran saya secara manusia pasti wajar. Pasti kita akan menghindar. Pasti kita akan pergi, tinggalin. Kita cari aman. Nggak dikenal kok tiba-tiba sok dekat. Misalnya pakai bahasa kita sehari-hari. Sangat sulit bagi seseorang untuk memberikan apa yang diminta oleh Elia. Benar ya saudara? Sangat sulit bagi seseorang untuk memberikan apa yang diminta seperti Nabi Elia. Minta minum, minta roti juga. Gak kenal sebelumnya. Respon pada umumnya pasti marah, mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, atau pergi, menghindar, cari aman. Susah untuk mendapatkan orang untuk langsung kasih apa yang Elia butuhkan. Karena waktu itu terjadi kelaparan yang begitu hebat yang menimpa seluruh negeri. Tetapi kita melihat dengan perempuan ini, ayat yang ke-12, ada hal yang istimewa ya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia bangsa kafir, belum mengenal Tuhan, tetapi kita lihat sikap dari ibu janda ini di dalam ayatnya yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi kita lihat sikap perempuan ini. Dia tidak marah sama Elia. Dia tidak pergi kabur dari Elia atau dia menghindari Elia. Perempuan ini menceritakan apa yang sedang dia alami. Perempuan ini menceritakan apa yang dia miliki pada waktu itu. Terbuka kepada Elia, orang yang dia belum kenal, tetapi dengan tulus dia menceritakan, saya tidak punya roti. Sedikit pun gak ada roti padaku. Dia katakan hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Yang tersisa hanya itu, hanya sedikit saudara, bukan melimpah. Hanya sedikit, tinggal 1 kali diolah untuk dimakan. Perempuan ini bersama anaknya, selanjutnya nggak ada makanan. Dan dia sudah yakin selanjutnya setelah kami memakannya maka kami akan mati. Mau beli pasti nggak punya uang saudara. Karena buktinya tinggal sedikit, tinggal segenggam itu berapa banyak. Kalau diolah jadi berapa banyak. Pasti nggak akan kenyang. Tetapi kita lihat selanjutnya dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebagai seorang nabi Allah, Elia ini berusaha menyampaikan pesan firman Allah kepada janda yang ada di Sarfat. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan kepada semua orang. Sekalipun menghadapi kelaparan yang sangat hebat, sekalipun ada bencana yang begitu hebat terjadi pada waktu itu, tetapi mata Tuhan tetap tertuju kepada setiap orang. Mata Tuhan tidak melewati keadaan ibu janda di Sarfat ini. Perempuan ini diperhatikan oleh Tuhan.
bersama-sama dengan anaknya. Maka dari itu Elia sebagai seorang nabi Allah berusaha untuk sampaikan firman Tuhan kepadanya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupanmu. Kalau percaya kepada Tuhan, di masa-masa yang sukar pun Tuhan pasti pelihara. Ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Jangan takut. Hal pertama supaya perempuan ini merasa tenang dalam hatinya, dalam pikirannya, bertemu orang asing, Elia menyampaikan janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Gak cukup saudara. Tong dibilang tadi sama perempuan ini dikatakan tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Mau dibagi 3, mau dapat bagian sebesar apa masing-masing. Tetapi Elia katakan jangan takut. Berikan terlebih dahulu kepada Elia yang adalah nabi Allah, yang adalah utusan Allah, yang adalah perpanjangan Tuhan untuk menolong perempuan ini dan anaknya. Pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan memelihara. Kerjakan saja sesuai dengan perintah Elia. Itu kata-kata sederhana yang dapat kita terima ya, yang dapat kita pahami supaya perempuan ini mengerjakan apa yang dikatakan Elia sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, pulang, olah saja dan berikan terlebih dahulu untukku. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-15 bagian A, dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Belum kenal, tidak tahu tentang Tuhan, dia adalah bangsa kafir, tetapi saat firman Tuhan Elia sampaikan kepada ibu janda di Sarfat ini, dia kerjakan. Karena ayat 18 katakan sebab begini, ayat 14 sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kembali Elia menekankan tentang firman Tuhan. Kalau perempuan ini kerjakan sesuai firman Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Bertentangan dengan pikiran manusia ya saudara. Kalau kita mau berpikir mustahil, buat saya saja nggak cukup, kenapa harus kasih ke orang lain? Buat saya saja dan anak saya nggak cukup, kenapa saya harus berbagi untuk Tuhan? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, hari-hari ini masa-masa yang sukar. Kalau saya katakan mungkin bagi yang lain biasa saja. Tapi kalau buat saya bisa katakan masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19 banyak yang terdampak. Banyak sekali saudara. Selagi berbicara tentang ekonomi, mungkin di tempat-tempat lain karyawan-karyawan, pegawai-pegawai sekalipun kerja shift-shiftan, gajinya tetap gak dipotong. Tetapi kalau di kota-kota lain juga, kota-kota besar, banyak yang di PHK. Terus masa-masa yang sulit, tiba-tiba Tuhan berfirman seperti yang disampaikan Nabi Elia, berikan terlebih dahulu padaku.
Wah, pasti kalau kita mau terima pakai pikiran kita manusia, berontak pasti saudara. Gak bisa. Buat saya saja gak cukup. Kenapa saya diharuskan untuk berbagi dengan Elia? Kenapa saya diwajibkan untuk berbagi dengan Tuhan? Kenapa saya diwajibkan untuk berbagi dengan orang lain? Gak cukup memang saudara. Tetapi cara kerja Tuhan itu jauh berbeda dengan pemikiran saya dan saudara sebagai manusia. Tuhan mau pelihara saya dan saudara di masa-masa yang sukar, amin. Tuhan mau pelihara kita kalau kita mau ikuti aturan Tuhan. Tetapi kadang kita masih melenceng. Kadang saya dan saudara masih lebih kuat keakuan kita, keinginan kita. Di gereja firman Tuhan terus sampaikan, Tuhan berfirman lewat hamba-hamba Tuhan, terus disampaikan. Tapi kalau kita mau pakai terus pikiran logika kita, gak akan nyambung saudara. Kalau saya renungkan kejadian Nabi Elia ini bersama ibu janda di Sarfat, gak masuk akal. Kenapa Tuhan suruh pergi ke Sarfat? Apakah di Israel kekurangan ibu janda? Pasti di Israel ada saudara. Pasti di Israel mungkin ada yang uangnya lebih banyak daripada perempuan yang di Sarfat ini. Mungkin simpanan mereka lebih banyak daripada ibu janda di Sarfat ini. Tetapi Tuhan mau pelihara. Sekalipun bangsa yang kafir Tuhan mau selamatkan. Sekalipun bangsa yang belum mengenal Tuhan, Tuhan mau selamatkan hidupnya. Tuhan mau pelihara kehidupannya di masa-masa yang sukar supaya dia pertama kali mengenal Tuhan. Lewat masa-masa sukar yang dia alami, Tuhan mau memperkenalkan dirinya terhadap perempuan ini bersama anak-anaknya melalui Nabi Elia. Tuhan mau memperkenalkan lebih lagi pribadinya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Lewat hal-hal yang susah mungkin kita alami, nggak tahu harus cerita kepada siapa, lalu Tuhan meminta sesuatu yang lebih dari kita. Daging ini pasti menolak, hati ini pasti nggak rela saudara, pasti. Kalau lagi enak-enak, lagi baik-baik, lagi keadaan melimpah, memberikan sekian kecil mungkin. Berkorban sekian untuk gereja, hal yang gampang. Tetapi dalam keadaan yang nggak punya kekurangan, itu hal yang sangat sulit. Tetapi Tuhan tuntut dari kehidupan perempuan ini. Kita pelajari bersama-sama, dikatakan ayat 15 bagian A, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kita lihat ketika dengar firman Tuhan dari Nabi Elia, perempuan ini mengerjakannya. Dia kerjakan. Mungkin hatinya susah, pasti. Mungkin sedang kondisi menangis, misalnya saudara. Tetapi dikatakan dia kerjakan. Dia lakukan, dia taat. Kalau mau dipelihara oleh Tuhan, kita sama-sama mau belajar tentang ketaatan. Sekalipun mungkin tertati-tati ya, kalau kita ibaratkan dengan langkah, atau mungkin dalam posisi merangkak, tapi mau tetap belajar taat, atau jatuh bangun, kita mau taat, kerjakan. Tuhan katakan, ayo berkorban, ayo berikan yang terbaik. Saya mau lihat di masa-masa yang sulit yang sedang saya dan saudara alami, mampukah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Mampukah kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri? Mungkin ada hal-hal yang harus kita tunda dulu.
Yang penting Tuhan disenangkan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bagi kita itu perlu, tapi ketika Tuhan meminta untuk kita berkorban lebih lagi, kita tinggalkan sebentar. Biarkan untuk keperluanku, aku relakan, gak dulu. Gitu misalnya ya saudara. Seperti perempuan ini dia taat. Ayat selanjutnya dikatakan 15 bagian B, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Jadi Tuhan pelihara hidup Elia. Tuhan yang berfirman membawa Elia ke Sarfat. Ayo kerjakan tugasmu. Ayo sampaikan firman Tuhan kepada perempuan yang ada di Sarfat bersama anaknya. Tuhan pelihara. Karena Elia mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Kita lihat selanjutnya kehidupan ibu janda ini beserta anaknya. Jelas firman Tuhan katakan, maka perempuan itu, dia di sini Elia ya, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau saudara bisa lihat terjemahan bahasa Inggris, dia di situ seorang laki-laki ya. Jadi itu menunjukkan kepada Elia. Sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Elia dipelihara oleh Tuhan di tempat yang dia tidak tahu sebelumnya. Ibu janda di Sarfat bersama anaknya dipelihara juga oleh Tuhan. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Hanya hal sederhana mungkin bagi kita. Kalau kita dengar Elia meminta sepotong roti kecil. Kecil ukurannya bagi kita ketika kita berada dalam posisi kelimpahan. Tetapi sekalipun kecil dikatakan kalau kita berada di posisi yang dikatakan cukup enggak cukup, itu akan kelihatan sangat besar. Karena kita sendiri pun enggak cukup. Elia minta sepotong roti kecil saja. Tepung saja tinggal segenggam, minyak saja tinggal sedikit. Mau kecil model apa? Itu ya saudara kalau kita pikir. Mau kenyang bagaimana kalau hanya kecil saja? Tetapi kita lihat cara kerjanya Tuhan ajaib ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca berkali-kali di rumah. Luar biasa Tuhan. Kalau kita berpikir Tuhan gaji saya sekian. Untuk kembalikan milik Tuhan saja enggak kembalikan milik Tuhan saja enggak cukup. Apalagi kembalikan milik Tuhan. Enggak akan pernah cukup saudara kalau kita merasa kita selalu berkata enggak akan cukup. Saya berbicara ya sedikit kesaksian dengan kakak saya. Dulu suaminya yang bekerja, kakak saya di rumah ngomong anak 3. Ngomong ke saya, gajinya nggak cukup, cuma suami yang kerja. Sedangkan kehidupan di kota Manado sana ya saudara, wah mahal-mahal. Tinggal di perumahan, nggak kayak di desa ya. Kalau misalnya di tetangga ada kemangi bisa minta, ada serai bisa minta. Kalau di sana susah saudara. Apalagi sudah nggak ada tanah kosong, semua sudah dibangun. Terus kakak saya kerja, masih belum pegawai 100%. Kok belum cukup juga, sampai ke dia sudah diangkat, sudah pegawai 100%, gajinya sekian juta. Kalau di total-total sama suami banyak.
Tapi kok nggak cukup-cukup? Saya ngomong, apa yang salah? Hari dulu kok nggak cukup-cukup? Sama Tuhan dipercayakan bisnis franchise gitu. Walaupun sedikit-sedikit adalah hasil untungnya, ada hasilnya. Kok masih banyak bolong-bolong juga? Nggak cukup-cukup. Di mana yang salah? Saya katakan, dia diam. Iyo, kok dulu begini sekarang begitu. Mau sampai berapa banyak baru cukup? Saya kalau ngomong belak-belakan ya saudara. Apa yang salah? Kalau saya ngomong ke kamu bisa ke kakak ya, kakak bisa memahami. Saya nggak punya gaji. Kalau misalnya mau cicil ini, saya nggak bisa prediksi. Oh sekian juta. Kalau kakak bisa. Misalnya bayar rumah, perumahan ya, bayar sepeda, sekian. Miliknya Tuhan sekian, masih ada sekian. Kok nggak cukup terus? Mau jadi pegawai model apa? Ya diam. Kalau terus seperti itu mau jadi apa? Akhirnya dia merenung, iya ya dulu masih suami yang kerja gak cukup. Saya kerja belum pegawai 100% gak cukup. Saya sudah kerja pegawai 100% kok gak cukup. Iya berarti ada yang salah saya katakan. Kamu yang tahu di mana yang salah. Dulu begini, sekarang begini juga. Susah saudara, kalau mau ngikutin gaya hidup, gak akan pernah puas. Kalau misalnya sudah naik level pekerjaannya, maunya kalau beli barang naik level juga. Kalau ngikutin gaya hidup, susah untuk kita berbagi dengan orang lain. Kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, tambah susah untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Tambah susah untuk kita melihat sekeliling kita yang mungkin sedang memerlukan bantuan. Di sini jelas-jelas berbicara tentang hal jasmani ya Bapak Ibu Saudara. Karena Elia bukan meminta roti yang gambarannya firman Tuhan, bukan. Karena janda di Sarfat ini tidak kenal Tuhan. Dia jelas-jelas meminta roti untuk dimakan. Adakah mungkin orang-orang di sekeliling kita yang kita lihat membutuhkan bantuan kita, tapi kita katakan, aduh untuk saya saja nggak cukup kok, kalau bagi susah, apalagi di gereja lagi butuh LCD, sampai sekarang dananya belum cukup ya, nggak cukup untuk saya, nanti bolong-bolongnya banyak, nggak akan pernah bisa saudara. Tetapi kalau kita lihatlah dengan cara pandang ibu janda di Sarfat ini nggak banyak ngomong, nggak percaya Tuhan sebelumnya. Tetapi saat firman Tuhan datang kepada Elia, dia taat, dia kerjakan. Kita lihat bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepung ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Gak berkurang saudara. Logika kita mustahil, tetapi firman Tuhan katakan bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Sukar untuk dikerjakan, tetapi berkatnya luar biasa. Kalau hati ini rela, hati ini terbeban, hati ini mau ngikutin firman Tuhan, daging ini berontak, tetapi kita terus kerjakan, kita lihat Tuhan menolong dengan luar biasa. Tepung dalam tempayan gak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tuhan pelihara. Masa sukar apakah sudah berlalu? Enggak saudara. Musim panas masih terjadi.
Tetapi Tuhan tetap pelihara, Tuhan sudah sediakan. Setiap hari diambil, diolah, nggak berkurang. Mustahil ya, mau diselidiki pakai ilmu apapun, teologi apapun, pakai komputer secanggih apapun, kita nggak akan ketemu rumusnya dari mana. Kok bisa tepung yang diolah setiap hari, minyak yang diambil setiap hari tidak berkurang? Dari mana sumbernya? Apa rumusnya? Siapa yang bisa memberikannya? Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang sanggup pelihara. Masa sukar itu masih terus berjalan. Hujan belum turun. Masih terjadi kelaparan yang sangat hebat di negeri itu. Bisa dikatakan bencana nasional ya saudara. Di mana pemerintah bisa perhatikan ibu janda ini? Nggak ada pasti. Kalau dapat BLT atau dapat sembako nggak kekurangan saudara. Tapi ini tinggal sedikit tepungnya sama minyak. Tetapi dia lakukan firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna, amin. Pemeliharaan Tuhan nyata. Sesuatu yang mustahil tapi itulah cara Tuhan bekerja. Kalau kita terus pikir pakai pemikiran kita nggak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Tetapi satu langkah saja kita mau ambil, iya Tuhan, saya berkorban dulu. Saya nggak beli ini dulu, saya korbankan untuk Tuhan. Saya makan apa adanya dulu. Saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan di gereja. Kalau misalnya pendapatan kita berkurang, tetapi kita tetap mau kasih yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan perhatikan. Ibu janda saja ini Tuhan perhatikan, apalagi saya dan saudara yang sudah kenal Tuhan, amin. Dengan iman, saya dan saudara mau melangkah. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa saudara. Kita nggak berlari terlalu cepat, yang penting terus melangkah. Kita nikmati cara kerja Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin ada air mata yang lebih lagi harus kita keluarkan ya untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu yang lebih lagi untuk kita berikan untuk Tuhan supaya kita punya hati seperti perempuan ini untuk bisa taat melakukan firman Allah. Sekalipun kondisi pandemi masih terus terjadi, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan nikmati pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa yang sukar pun Tuhan pasti pelihara kehidupan saya dan saudara. Penutup saudara kalau bisa lihat ya di YouTube beberapa hari yang lalu saya lihat seorang dokter ya di tayangannya Deddy Kobusier, seorang dokter yang sering menangani pasien COVID. Sebelum jadi dokter, ayahnya berpesan kalau kamu mau jadi dokter, tolonglah orang-orang. Bukan untuk menjadi kaya kamu jadi dokter, tapi untuk menolong orang. Katanya, kalau punya satu, kamu punya satu untuk tolong orang, jangan kamu kasih setengah. Jangan setengah yang dikasih. Kalau orang itu membutuhkan pertolongan satu yang kamu miliki, kamu kasih semua, satu itu jangan setengah. Nanti yang satu itu akan Tuhan ganti dalam bentuk yang lain. Itu pesan orang tuanya. Jadi dokternya dia tetap pegang. Sehingga dia jadi dokter, banyak pasien yang dia bantu. Banyak suster, ada suster-suster yang cerita ke Dedi ini. Dokter ini hatinya luar biasa. Dia rela berkorban, ada obat-obat yang enggak di cover sama BPJS, tetapi pasien COVID membutuhkan, alat-alat membutuhkan. Dokter ini rela berkorban dengan uang pribadi, dia berikan. Karena kalau dikatakan kalau dia enggak tolong, pasien ini pasti mati. Karena membutuhkan alat tersebut, membutuhkan obat tersebut. Banyak dia kerjakan, bahkan perawat katakan, dokter ini kalau kerja ke rumah sakit, dia naik Grab, nggak bawa mobil. Nggak diceritakan punya mobil apa enggak ya saudara. Tapi kalau punya pasti dibawa.
Terus banyak yang dibantu, dia tulus bantu, akhirnya ketika dia tampil di acaranya Dedi itu kaget saudara, tiba-tiba dikasih satu koper di atas meja, isinya apa? Uang saudara, uang semua, gak tahu jumlahnya berapa, dia kaget. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube ya, saya hanya cerita mungkin bisa menambah hal positif bagi kita. Uang satu koper, mau nangis dokter itu, nggak sampai di situ, dibawa keluar, dikasih remote ya, depannya ada mobil baru, wah tambah seneng. Benar apa yang dikatakan orang tuanya, kalau kamu kasih satu itu yang ada padamu, satu itu akan diganti oleh Tuhan dalam bentuk yang lain. Mereka percaya dengan berkat Tuhan, saya dan saudara pun juga percaya. Mungkin gak waktu sekarang kita nikmati, tetapi di waktu-waktu yang akan datang kita pasti nikmati setiap taburan yang baik yang kita berikan, setiap apa yang kita korbankan di gereja kepada orang lain, kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat pujian. Coba lihat ada nggak? Dia peliharaku. Nanti. Dia peliharaku. Ya, ada. Oh iya. Kita mau angkat pujian ini. Dia peliharaku di senang atau susah, dia peliharaku. Terima kasih Tuhan. Dia peliharaku, dia peliharaku, dia peliharaku di senang atau susah. Haleluya. Dia peliharaku.
menolong kami. Biar Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di senang atau susah, Dia pelihara. Mari dengan iman sekali lagi katakan, Yesus pasti pelihara hidup kita. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia pelihara. Seluruh kaum pria, mari angkat pujian ini. Dia peliharaku. Mari yakini pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sukar sekalipun, di susah atau senang. Imani, Tuhan tolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kaum wanita angkat pujian ini dari awal. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia pelihara. Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dia peliharaku. Iman kami kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara kami. Dia peliharaku. Haleluya. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Bapak Tamsir berdoa, saya kembalikan kepada Bapak. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih karuniamu pada petang hari ini, kami mendapatkan satu berkat yang limpah dari firman. Kiranya firman yang sudah kami dengar bersama-sama, sudah kita pelajari bersama-sama, ini merupakan satu peringatan bagi kami, satu pelajaran bagi kami semua ya Tuhan, untuk senantiasa yakin kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan akan ikut bekerja bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu pada petang hari ini, biar mereka pulang tidak sia-sia,
tetapi memeroleh berkat yang limpah daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa pula kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini akan bermanfaat bagi kami dan kuasa-Mu atas beliau ya Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan tadi merupakan satu firman yang indah bagi kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi Tuhan adalah Maha Ampun, Tuhan adalah Maha Kasih. Kami serahkan doa harapan kami pada petang hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan ya, sangat indah sekali kita mau melakukannya. Katanya Jili, kalau kita ya, kurangan tidak bisa kita akan melakukan, tapi kalau Tuhan memelihara ya, Tuhan pasti menyediakan semua yang terbaik ya, puji Tuhan. Nanti tetap latihan pujian ya kembali, tapi tetap doa, Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak, pagi siang ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati ya, baik semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bangkit berdiri, kita mengakhiri pada petang ini ya. Hatiku percaya, puji Tuhan. Rapnya saja. Haleluya. Jaya hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, haleluya. Lalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami tetap mengamenkan akan janji-Mu ya Bapa yang di surga, dan firman-Mu apa yang Kau katakan adalah ya dan amin, dan Kau pasti menggenapinya ya Bapa. Itu yang Engkau ucapkan, dan kalau Engkau sudah memelihara Englia, Engkau juga memelihara orang janda sarpat. Engkau pasti menolong dalam kehidupan kami. Yesus pasti memelihara dalam kehidupan kami, jemaat-Mu ya Bapa, terlebih yang sudah hadir pada petang ini, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, adalah nyata, dan janji Allah adalah ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh memberkati iman kami, memberkati kesetiaan kami ya Bapa. Terima kasih. Bentar kita berlatih pujian, sebentar kami mengakhiri ibadah ini pulang. Allah menyertai persembahan yang jemaat melakukan juga Tuhan memberkati. Kembalikan di hari mendatang Tuhan untuk kami beribadah seperti petang ini yang kami kerjakan. Terima kasih awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pimpin. Kami percaya berkat-Mu pun juga Tuhan selalu menyertai kami. Bapak Ibu, saudara kalian dikasihi Tuhan, pulanglah bersama-sama membawa berkat damai sejahtera, membawa berkat sukacita yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Kami memberkati yang sudah hadir pada petang hari ini, dan kami pulang Allah menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati.